Halo, perkenalkan saya Stella Alfida dengan NPM 2441136. Jadi, video ini dibuat untuk memenuhi tugas manajemen investasi portofolio dengan membahas analisis rasio keuangan perusahaan Kimia Farma dan juga Indofarma selama periode 2024 hingga 2022. Nah, untuk menilai kondisi kesehatan keuangan masing-masing perusahaan. Jadi, PT Kimia Farma Tbk ini merupakan perusahaan farmasi milik negara, yaitu BUMN, yang tertua di Indonesia yang berdiri sejak tahun 1817, dan perusahaan ini bergerak di bidang kesehatan dengan lini usaha yang terintegrasi dari produksi hingga retail seperti apotek dan juga klinik, dengan jaringan yang luas dan peran strategis dalam program kesehatan nasional. Dan Kimia Farma ini memiliki skala operasional yang besar sehingga membutuhkan pengelolaan keuangan dan struktur modal yang kuat agar bisa kelanjutan. Indofarma Tbk ini adalah perusahaan farmasi BUMN yang bergerak di bidang produksi dan juga pemasaran obat serta alat kesehatan. Dan dibandingkan dengan Kimia Farma, Indofarma ini lebih memiliki usaha yang lebih kecil dan juga struktur bisnis lebih terbatas. Ketergantungan ini tinggi terhadap pendanaan eksternal membuat perusahaan lebih rentan terhadap tekanan keuangan, terutama saat kinerja operasional dan juga arus kas yang melemah. Dan video ini adalah analisis berdasarkan laporan keuangan kedua perusahaan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban dan juga mengelola aset serta menghasilkan laba. Dan juga data ini berasal dari laporan keuangan dari 2022 sampai 2024 dan rasio yang dianalisis yaitu ada likuiditas, efisiensi, solvabilitas, dan profitabilitas. Dan rasio keuangan ini digunakan sebagai alat ukur utama untuk menilai kondisi dan juga kinerja perusahaan secara keseluruhan. Pada Kimia Farma, current ratio turun dari 1,6 pada tahun 2022 menjadi 0,49 pada tahun 2024, dan quick ratio berada di bawah 1 selama 3 tahun berturut-turut. Dan pada Indofarma, current ratio ini sangat rendah dan hanya 0,09 di tahun 2024, dan quick ratio ini menurun hingga 0,07. Dari sisi likuiditas, kedua perusahaan ini berada dalam kondisi yang tidak sehat. Namun, Indofarma memiliki kondisi yang jauh lebih kritis karena hampir tidak memiliki kemampuan untuk membayar kewajiban jangka pendek. Dan juga pada Kimia Farma, inventory turnover ini meningkat dari 1,89 kali menjadi 4,65 kali. Nah, pada average collection period ini membaik dari 91 hari menjadi 50 hari. Dan pada inventory turnover-nya tinggi namun fluktuatif. Average collection period-nya memburuk pada tahun 2024 menjadi 75,73 hari. Dan Kimia Farma ini menunjukkan peningkatan efisiensi yang konsisten. Sementara pada Indofarma memiliki kinerja efisiensi yang tidak stabil. Jadi pada Kimia Farma, debt ratio-nya ini meningkat hingga 0,77 dan time interest earned-nya relatif pada tahun 2023 dan 2024. Dan pada Indofarma, debt ratio-nya ini melebihi 1 sejak tahun 2023 hingga 2,85 di 2024, dan time interest earned-nya ini sangat negatif selama 3 tahun berturut-turut. Dan Indofarma berada pada kondisi solvabilitas yang sangat berat karena total hutangnya melebihi aset. Dan Kimia Farma juga tertekan, tetapi masih berada pada level yang lebih terkendali dibandingkan Indofarma. Nah, pada Kimia Farma juga gross profit margin-nya ini masih positif, yaitu sekitar 29-37%. Dan juga net profit margin-nya ini negatif selama 3 tahun berturut-turut. Nah, dan juga pada Indofarma, gross profit margin ini negatif dan net profit margin-nya itu sangat buruk hingga minus 159% pada tahun 2024. Nah, dan juga Kimia Farma masih mampu menghasilkan laba kotor, namun belum mampu menekan biaya sehingga tetap merugi. Dan Indofarma bahkan mengalami kerugian sejak tingkat laba kotor ini menandakan bahwa ada masalah operasional yang serius. Nah, pada Kimia Farma, ROA dan ROE-nya ini negatif, menandakan bahwa aset dan modal ini belum dapat menghasilkan laba. Dan pada Indofarma, ROA ini sangat negatif dan ROE ini ekstrim dan tidak stabil akibat ekuitas yang sangat kecil atau bahkan negatif. Nah, jadi pada di sini rasio pengembalian ini menunjukkan bahwa kedua perusahaan
belum mampu memberikan imbal hasil yang sehat bagi aset maupun bagi pemegang saham. Oke, secara keseluruhan Kimia Farma ini berada dalam kondisi keuangan yang kurang sehat. Nah, likuiditasnya itu yang menurun menunjukkan bahwa tekanan arus kas. Nah, sementara peningkatan utang memperberat struktur modal. Meskipun demikian, perbaikan efisiensi dan margin laba kotor yang masih positif memberikan peluang bagi perusahaan untuk melakukan pemulihan keuangan apabila didukung dengan pengelolaan biaya dan restrukturisasi yang tepat. Sedangkan pada Indofarma berada dalam kondisi keuangan yang sangat kritis. Nah, karena likuiditasnya ini yang sangat rendah, tingkat utang yang melebihi aset, serta kerugian besar di seluruh rasio profitabilitas menunjukkan risiko keberlanjutan usaha yang tinggi. Nah, pada perusahaan ini membutuhkan langkah untuk penyelamatan serius seperti restrukturisasi utang dan juga penambahan modal. Nah, jadi berdasarkan seluruh rasio, Kimia Farma ini masih memiliki potensi pemulihan, sedangkan Indofarma masih memerlukan penanganan segera agar dapat mempertahankan kelangsungan usaha. Oke, mungkin sekian saja yang bisa saya sampaikan. Terlebih terkurang saya minta maaf. Sekian dari saya, terima kasih.